Apa yang sudah kamu rasakan respon dari para penikmat Oh, seni iya. yang kemudian tiba-tiba kamu muncul dengan gagasan ini? Nah, ya. Jadi akhirnya ada satu karya dari yang saya lakukan di awal itu, ternyata banyak peminat untuk meminta dindingnya Dibuatkan. untuk dibuat tiga Ya, aku lihat dimensi itu. beberapa kali itu di Facebook, Ya, banyak hotel-hotel ya, kamu banyak yang meminta mengerjakan itu. beberapa. Ya, betul. Meminta itu. Jadi saya seperti juga cara kerja on the spot ya. Saya melihat sekeliling, saya melihat situasinya, saya melihat uh, dominasi warnanya dan sebagainya. Itu merangsang saya untuk membuat karya seperti apa pada dinding itu. Ada pertanyaan gini, kalau kamu sistemmu kerja seperti itu sama aja kamu desainer gitu. Kamu kan seniman mandiri. Buat saya pengaruh itu penting. Oke. Pengaruh itu penting. Pengaruh itu satu langkah ke depan dari langkah-langkah berikutnya yang akan saya kembangkan ala lini itu. Makanya ini judulnya, loh ini ketepaan ini. Judulnya adalah influence Oke. and to be influenced. Oh, oke. Ketepaan ini. Ya, ya. Jadi orang tuh memberi pengaruh, mungkin juga memberi pengaruh yang akan diterima sama orang. Tapi Ya. kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa kita juga menerima pengaruh untuk perkembangan kita. Itu bukan mencontoh, tapi Ya. memberi dampak terhadap kita sesuatu yang untuk pengembangan diri. Gitu. Aku ingat kita tuh lama nggak ketemu. Tiba-tiba kamu WA aku tuh, dan itu masa pandemi. Kamu lagi ada pameran di Jogja kalau nggak salah. Bener. Ya kan gitu. Itu ada momentum khusus nggak memang melewati fase pandemi itu? Itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Saya merasakan banyak ketakutan dari yang saya dengar, banyak hal-hal yang miris ya, miris sekali. Tapi di sisi lain ada yang tenang aja gitu ya, ada yang tenang, ada yang menyelamatkan diri tanpa harus ribut. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini mempengaruhi saya. Nah, di dalam karya saya itu adalah tentang bagaimana respon manusia terhadap pandemi. Nah, oleh karena itu konfigurasi ekspresi wajah, ada yang tenang, ada yang teriak, ada yang uh, ketakutan seperti itu. Saya buat konfigurasi seperti itu. Nah, di dalam peristiwa itu pun itu juga diterjang COVID. Artinya begini, ketika saya itu menata karya itu pun sampai di rumah saya nggak puas. Padahal itu tingginya 13 meter. 13 meter dan ditata sedemikian rumitnya sama krunya Sangkring waktu itu. Ada yang dikerek, ada yang ini steigernya tinggi sekali dan sebagainya, effortnya luar biasa. Tapi begitu dia dilepas, loh, padahal ini dindingnya masih banyak. Sampai di rumah saya pikiran, karena saya kok rigid sekali, tidak meruang. Nah, terus kemudian 2 hari kemudian saya mengatakan, ketika pikiran itu tidak hilang-hilang juga, Bu Jenny, apakah bisa saya merevisi posisinya? Saya hendak menghembuskan ke kiri karena bidang temboknya dindingnya masih banyak sekali. Direspon dengan sangat positif dengan mengatakan, kapan Bu Lini ke sini? Itu oke banget. Terus kemudian saya mengatakan, iya Bu, besok. Saya tolong dipesankan stiker, nanti saya akan bayar gitu ya istilahnya. Bu Jenny mengatakan, saya yang bayar. Ibu kasih anak-anak saja. Nah itu kan sesuatu yang diridhoi. Yeah. Saya berangkat, ulang lagi, dicopot sebelah sini untuk digerakkan ke sini, naik lagi ada stiker lagi. Setelah itu anak saya sebelumnya sudah mengatakan, Bu kapan pulang? Besok PPKM. Ya malam ini. Jadi besok pagi sudah belikan tiket. Oke, saya pulang. Waktu pembukaan kurang besoknya kena PPKM. Acara itu tidak bisa dibuka. Iya, acara itu tidak bisa dibuka. Saya tidak masalah. Yang penting aku wis lega membuat karya itu dengan performa yang saya inginkan.
Nah, jadi itu lucu sekali ketika saat-saat. Tetapi Gusti Allah itu tidak punya batas. Karya itu sold. Wow. Karya idealis saya sold di tengah-tengah pandemi yang hitung-hitung orang tuh nggak bakal beli sesuatu benda tersier atau katakanlah begitu menurut ukuran orang umum dengan harga segitu. Saya memberi harga itu idealis sekali. Nggak mikir, pokoknya nggak mikir orang mau beli atau tidak ya. Saya pokoknya kepuasannya dari mana-mana. Mungkin Gusti Allah juga melihat, iya tak payah ngilin. Yang intinya adalah bahwa semua itu punya hikmah, gitu ya. Semua itu jangan dilawan, tetapi semua itu harus bagaimana kita merespon terhadap sesuatu hal itu. Masalah bisa sama, tapi bagaimana kita meresponnya memang tergantung masing-masing.